Baik, hari ini kita masuk ke materi baru ya, masih dalam seri Tata Bahasa dalam Bahasa Jepang di channel Japan Onigiri. Kali ini kita akan bahas mengenai sebuah materi baru, yaitu adalah partikel des, deska, dan dewarimasen. Ya, bagaimana cara partikel ini dipakai? Ya, fungsinya apa? Digunakan saat kapan? Kita akan bahas pada sesi video kali ini. Ya, oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja mulai mengenai sesi pembelajaran partikel des, deska, dan dewarimasen ya. Oke, kita langsung aja. Nah, tapi sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke sini ya, saya mau ingatkan lagi kepada kalian, bagi yang belum mengerti atau paham mengenai huruf hiragana dan katakana, kalian sebaiknya jangan masuk dulu ke seri tata bahasa ya. Karena kalau kalian masuk ke seri tata bahasa, kalian nanti takutnya kebingungan ya. Karena di video seri tata bahasa ini saya nggak akan bahas mengenai huruf hiragana dan katakana lagi ya, cara pakainya dan lain-lain ya. Karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya atau di seri bahasa Jepang dasar yang mengenai huruf hiragana dan katakana ya. Jadi kalian boleh tonton dulu. Sebaiknya kalau sudah paham, sudah mengerti, baru boleh masuk ke seri tata bahasa ini ya. Oke, langsung aja kita mulai ya, mengenai partikel des, deska, dan dewarimasen. Des. Apa tadi des, deska, dan dewarimasen ya. Nah, yang pertama mengenai partikel des. Ya, tapi biasanya partikel des, deska, dan dewarimasen ini berpasangan dengan partikel wa. Ya, makanya ada wa, bla 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 wa, bla 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 des gitu ya. Ini dibaca des ya, bukan desu ya. Ditulisnya memang desu, tapi dibaca des ya. Nah, partikel wa itu apa? Ya, walaupun nanti kita akan bahas sih lebih detail mengenai partikel wa di video tersendiri lah, ya. Nah, partikel wa itu, tapi di sini saya jelasinnya gini. Partikel wa itu ditulis dengan huruf H. Ya, ingat tuh ya. Huruf H dalam hiragana. Tuh ya. Nah, partikel wa ini dia memang agak sedikit beda ya. Dia tulis pakai huruf H walaupun dibaca wa, ya. Tapi ditulisnya menggunakan huruf H. Dan dia adalah kata bantu subjek. Untuk sekarang itu dulu lah kalian taunya ya. Partikel wa itu adalah fungsinya sebagai kata bantu subjek. Dan partikel dalam bahasa Jepang itu tidak memiliki arti sebenarnya, ya. Tapi dia memiliki fungsi. Fungsinya adalah ini partikel wa. Contohnya ini ya, partikel wa adalah sebagai kata bantu subjek, ya. Kata bantu subjek. Nah, bagaimana dengan des? Des atau desu, tulisnya desu ya, dibaca des, adalah bentuk positif yang digunakan untuk membuat sebuah ucapan atau kalimat menjadi formal atau sopan. Ya. Des juga tidak memiliki arti. Tapi dia ya membuat kalimat itu menjadi bentuk positif dan formal atau sopan. Ya. Dan biasanya huruf U biasanya tidak disuarakan ya pada desu ini ya. Dibaca jadinya des. Contoh kalimat. Watashi wa gakusei desu. Ya, kalian bisa lihat ya. Partikel wa-nya dulu deh. Wa-nya ini kalian bisa lihat ditulisnya menggunakan huruf H. Tuh ya. Perhatikan ya. Itu berarti adalah partikel wa. Tuh ya. Nah, terus des ini biasanya taruhnya di belakang tuh ya. Biar kalimat. Ya. Dan dia nggak memiliki arti, nggak ada artinya. Tapi membuat kalimat ini menjadi sopan dan bentuknya positif, ya. Nah, sekarang begini, kalau des-nya saya hilangin boleh nggak? Jawabannya adalah boleh, ya. Tapi kalimat ini ketika des-nya dihilangkan, misalnya watashi wa gakusei, udah gitu doang ya, maka kalimat ini sudah tidak menjadi formal atau tidak menjadi sopan, menjadi casual aja, menjadi umum aja ya, kalimatnya menjadi umum, gitu ya. Jadi itulah fungsi des ya. Membuat kalimatnya menjadi bentuk positif dan formal atau sopan. Ya. Contoh kalimat berikutnya adalah anata wa sensei desu ya. Kamu adalah seorang guru ya. Sama tuh ya, wa-nya juga ditulis dengan huruf H. Tuh.
ya. Dibaca wa tetap, ya. Dan pakai des, ya. Desnya bisa dihilangkan, boleh pakai, boleh enggak. Kalau digunakan, maka kalimatnya menjadi formal atau sopan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Tapi kalimatnya menjadi casual atau umum, ya. Itu dia mengenai des, partikel des, ya. Next, kita masuk ke dewa atau ja arimasen. Nah, dewa arimasen atau biasa juga disebut de arimasen atau ja arimasen adalah bentuk negatif dari des, ya. Sama artinya dengan bukan, ya. Jadi kalian bisa baca dewa arimasen atau ja arimasen, bebas ya. Dewa arimasen boleh, ja arimasen boleh. Salah satu itu aja lah pakai. Dan kalian perhatikan di sini, walaupun ini dibaca dewa arimasen, ya, tapi penulisan wa-nya digunakan pakai huruf H. Tuh, ya kan? Hati-hati tuh. Kadang kita nulisnya juga sering salah tuh ketika awal-awal belajar, ya. Padahal ditulisnya DH, dibacanya dewa. Ya, hati-hati itu jangan sampai salah, ya. Gitu. Dan dewa arimasen adalah bentuk negatif dari des, ya. Kalau des adalah bentuk positif, bentuk negatifnya adalah dewa arimasen atau ja arimasen. Contoh kalimat: Yoshida sang wa sacho dewa arimasen atau ja arimasen, ya. Itu ya. Tuan Yoshida bukan direktur, sacho itu direktur, ya. Sama ya, kalau bisa lihat ini adalah kalimat bentuk negatifnya, ya. Ada kata-kata bukan, ya, karena dia pakai dewa arimasen atau ja arimasen, ya. Salah satu itu boleh dipakai bebas. Atau contoh kalimat kedua, watashi wa Yamada dewa arimasen atau ja arimasen, ya, sama aja. Saya bukan Yamada. Yamada itu nama orang, ya. Itu ya. Dia membuat kalimat menjadi negatif, ya. Intinya itu aja, ya. Bentuk negatif dari des. Nah, terus ada lagi namanya desta, ya. Desta ya, adalah kata bentuk lampau dari des, ya. Tuh, kalian lihat tuh ya. Artinya dulunya adalah mantan atau bekas gitu, pokoknya lampau lah, ya. Dewa, nah ada lagi gini nih, dewa atau ja arimasen desta. Tadi kan dewa arimasen doang kan. Nah, kalau ada destanya, dewa arimasen desta, itu artinya bentuk lampau dari dewa atau ja arimasen, ya. Artinya dulunya bukan atau bukan mantan. Dulunya bukan mantan gitu loh, ya. Atau dulunya bukan apa gitu misalnya, ya. Contoh kalimat Anohito wa isha desta, ya. Berarti dia dulunya bukan dia dulunya dokter. Kalau sekarang berarti bukan dokter, gitu aja, ya. Desta adalah bentuk lampau dari des, ya. Dia membuat kalimatnya menjadi lampau karena ada kata destanya, ya. Contoh lagi yang ini nih, ya kan. Kalau dewa arimasen desta atau ja arimasen desta itu dulunya bukan, artinya kan gitu, ya. Nah, contoh ini nih, korewa gakko dewa arimasen desta. Berarti artinya ini dulunya bukan bekas sekolah. Berarti ini dulunya bukan sekolah lah, intinya gitu lah, ya. Ya apalah, nggak tahu itu, ya. Nah, jadi itu untuk dewa arimasen desta dan desta doang, ya. Kalau ini kan negatif, ya, kita tahu ya ini bentuk negatif, ya. Dewa arimasen itu bentuk negatif. Cuma dikasih lampau, bentuk lampau lagi tuh. Ini kan dia tidak kasih bentuk lampau, berarti dulunya tidak atau dulunya bukan. Itu aja, intinya begitu, ya. Itulah mengenai partikel desta yang merupakan bentuk lampau dari des, ya. Tadi juga ada dewa arimasen desta atau ja arimasen desta, ya. Nah, terus ada satu lagi, ya, ini bonus aja, ya. Deska. Bentuk deska itu adalah bentuk kalimat tanya dari des, ya. Penambahan kata k, ya. Nanti kita akan bahas partikel k, ya, di video tersendiri. Penambahan kata k di belakang kata
membuatnya menjadi kalimat pertanyaan ya. Sebenarnya tidak berlaku untuk deska doang, bukan. Misalnya deska, imaska, shimaska, arimaska ya. Semua kata, semua kalimat dalam bahasa Jepang, apabila di belakangnya ditambahkan sebuah partikel ka, maka kalimat tersebut otomatis akan menjadi kalimat pertanyaan. Ya, itu dia. Ya. Contohnya, tapi di sini kita bahas deska doang ya, nggak yang lain ya. Gitu. Contoh, korewa gakko desu ka? Apakah ini sekolah? Jadi pertanyaan kan? Kalau kaknya saya hilangin gimana nih? Kaknya saya hilangin nih. Korewa gakko desu gitu kan ya. Ini bukan jadi pertanyaan, korewa gakko desu berarti ini adalah sekolah, gitu kan? Tapi kalau dipakein kaknya jadinya korewa gakko desu ka? Jadi pertanyaan tuh, apakah ini sekolah? Tuh ya. Jadi dia hanya ditambahkan ka aja jadi otomatis berubah menjadi kalimat pertanyaan ya. Ajaib sekali ya. Gitu ya. Jadi itulah uniknya partikel ya dalam bahasa Jepang ya. Dia nggak punya arti tapi punya fungsi. Fungsinya cukup signifikan ya. Contoh kalimat selanjutnya, anata wa sensei desu ka? Apakah kamu seorang guru? Ya kan? Ada kaknya jadi pertanyaan tuh ya. Kalau sama ini juga sama. Kalau kaknya saya hilangin, anata wa sensei desu. Saya seorang guru, bukan kalimat pertanyaan kan? Bukan kan? Tapi kalau kaknya saya munculin lagi, berarti anata wa sensei desu ka? Jadi pertanyaan tuh kalimatnya, ya. Apakah kamu seorang guru? Itu ya, jadi itu dia mengenai fungsi dari partikel desu ka, ya, yang merupakan bentuk kalimat tanya dari des. Ya. Oke, itu aja mungkin mengenai materi partikel des. Deska, dewarimasen, dan sebagainya tadi ya kita udah bahas. Nah, itu aja mungkin ya. Kita akan belajar materi yang lebih detail lagi mengenai video berikutnya, jadi tunggu aja ya. Saya akhiri saja untuk video kali ini. Terima kasih, arigatou gozaimashita. Ditunggu video materi berikutnya mengenai seri tata bahasa dalam bahasa Jepang.